Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis. Yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK oleh Indonesia Police Watch atau IPW terkait dugaan penerimaan gratifikasi. Dalam hal ini, IPW melaporkan Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah periode 2013 hingga 2023. Pihak lain yang dilaporkan yakni Direktur Utama Bank Jateng periode 2014 hingga 2023 Supriyatno. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menyebut modus dugaan penerimaan gratifikasi yang dilaporkan berupa cashback. IPW menyertakan bukti saat mengajukan laporan ke KPK. Sugeng menjelaskan bahwa gratifikasi itu diduga diterima dari perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng. Cashback-nya diperkirakan jumlahnya 16% dari nilai premi. Cashback 16% dialokasikan 3 pihak. 5% untuk operasional Bank Jateng, baik pusat maupun daerah. 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah daerah atau kepala-kepala daerah, yang 5,5% diberikan kepada pemegang saham pengendali Bank Jateng yang diduga adalah kepala daerah Jawa Tengah. Sugeng menduga perbuatan itu dilakukan dalam kurun waktu 2014 hingga 2023 dengan nominal total gratifikasi diduga lebih dari 100 miliar rupiah. Sugeng lalu menjelaskan bahwa pemegang saham pengendali Bank Jateng adalah Gubernur Jateng yang dalam periode itu dijabat Ganjar Pranowo. Atas dasar itu, ia turut melaporkan Ganjar ke KPK. KPK mengamini telah menerima laporan tersebut. Kabaks Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan laporan bakal ditindaklanjuti dengan diverifikasi. Betul ada laporan pengaduan dimaksud diterima oleh KPK dan tentu berikutnya kami segera tindak lanjuti dengan melakukan verifikasi telahan gitu ya. Tentu koordinasi lanjutan dengan pelapor juga pasti akan dilakukan. Sementara itu, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud berharap tidak ada upaya politisasi hukum untuk Ganjar Pranowo. Namun, kecurigaan politisasi hukum itu menguat mengingat pernyataan juru bicara TKN Prabowo Gibran, Fahri Hamzah, bahwa bakal ada calon yang menjadi tersangka pasca Pilpres 2024. Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud Roni Talapesi mengaku masih ingat betul pernyataan yang disampaikan Fahri Hamzah lewat akun X pada awal Januari lalu.
Roni berpandangan ucapan Fahri Hamzah itu justru bisa menimbulkan dampak bagi stabilisasi politik setelah pemilu 2024. Dia pun berharap stabilitas politik tetap terjaga. Politikus PDIP ini meyakini Ganjar bersih dari kasus hukum karena telah melewati serangkaian proses yang memenuhi syarat sebagai calon presiden. Kendati begitu, TPN disebut bakal berdiskusi terlebih dulu dengan Ganjar soal laporan itu sebelum mengambil tindakan atau upaya hukum selanjutnya. Banyak yang nyerang-nyerang Prabowo terus. Saya bilang, Prabowo belum pernah disidik, Prabowo belum pernah hadir di persidangan. Calon-calonmu itu sudah ada yang disidik, sudah ada yang sebenarnya naik ke penyidikan, dipanggil berjam-jam, sudah dipanggil berjam-jam, sudah ada yang di ruang sidang. Orang-orang bikin pengakuan dia terima uang. Jadi jangan-jangan calon kau itu nanti kalau kalah itu jadi tersangka semuanya. Jangan serang Pak Prabowo, nanti saya serang balik. Itu akan ditindaklanjuti dengan prosedur baku yang memang sudah ada di KPK. Kita tidak dalam kaitan dengan menilai atau apa semua, cuman kami ingin sampaikan bahwa setiap laporan pengaduan yang disampaikan kepada KPK itu akan ditindaklanjuti dengan prosedur baku yang memang sudah ada di KPK. Oke, kita lanjut.